Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan Ko Harvey. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang penting, yaitu tentang bagaimana memilih pacar dan juga menentukan pasangan hidup. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya pengen tanya kepada teman-teman, siapa di sini yang belum pernah jatuh cinta atau berpacaran? Boleh tahu? Apakah ada? Jangan malu teman-teman, berbahagialah karena engkau adalah orang yang berkualitas. Nah, apakah ada di sini yang juga sudah berencana setelah lulus SMA atau SMK sudah mau menikah? Apakah ada? Nah, kalau belum ada, ya nggak apa-apa ya. Boleh gunakan kesempatan sekarang ini untuk berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya teman-teman ya, teman-teman setuju dengan saya bahwa masa pacaran adalah masa yang sangat penting yang menentukan akan hidup teman-teman. Mengapa teman-teman ya? Saya katakan begini teman-temanku yang terkasih, ketika engkau merasa hidupmu tidak menonjol di mana-mana, tapi ketika engkau bertemu dengan seseorang pasangan yang bisa membawa hidupmu makin tinggi, itu pastilah ya, dia akan membawa hidupmu lebih maju. Tapi sebaliknya teman-teman, ketika engkau menonjol di mana-mana, engkau ganteng, engkau cantik, engkau pintar, engkau pandai main basket, engkau pandai main musik, engkau bisa banyak hal ya. Tapi engkau ketika itu ketemu pasangan yang justru menarik engkau turun, maka percayalah, walaupun engkau menonjol di mana-mana, hidupmu akan rusak. Nah, oleh karena itu teman-teman, keputusan mengenai dengan siapa adik-adik berpacaran dan bagaimana adik-adik menjalani masa-masa pacaran sampai teman-teman akhirnya nanti menikah, ada satu hal yang penting. Jangan sampai salah langkah. Oleh karena itu, marilah kita memohon kebenaran firman Tuhan yang memimpin teman-teman untuk berjalan di dalam kebenarannya. Nah, saya mengajak teman-teman untuk membaca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, sangat jelas firman Tuhan katakan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya kelihatan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Ketika teman-teman melakukan apapun, Tuhan tahu, termasuk ketika teman-teman berpacaran, dan termasuk apa yang teman-teman lakukan di dalam masa-masa pacaran. Nah, saya katakan demikian karena begini teman-teman ya, banyak orang berkata, aduh, masa pacaran zaman now itu cuma pandang-pandangan, lihat-lihatan ya, kurang seru kalau pacaran cuma begitu saja. Nah, pacaran justru jadi kesempatan untuk apa? Untuk mengenal lebih dalam. Bukan hanya mengenal akan kehidupannya, tetapi juga mengenal organ-organ tubuh yang ada. Jadi kesempatan untuk raba sana, raba sini, sekaligus belajar tentang ilmu biologi. Apakah demikian? Nah, teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, setiap wanita, setiap perempuan yang digituin sama pacarnya, saya katakan, engkau bodoh sekali. Dan bagi pria, laki-laki, ketika engkau melakukan hal itu kepada pasanganmu, kepada pacarmu, maka engkau jahat. Engkau jahat. Engkau kayak mafia narkoba, sama-sama merusak hidup anak orang. Nah, oleh karena itu teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam berpacaran berhati-hatilah. Kenapa teman-teman? Sebab iblis itu bekerja luar biasa untuk merusak hidup kita. Kalau dia gagal menghalangi kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh, maka dia akan menyerang kita saat memasuki yang namanya masa pacaran. Nah, lalu pertanyaannya, kalau begitu apakah nggak boleh pacaran? Ya, teman-teman bukannya nggak boleh berpacaran ya teman-teman ya. Tetapi sebelum teman-teman memutuskan untuk berpacaran, pertanyaannya adalah, teman-teman berpacaran untuk apa? Apakah hanya sekedar untuk mengisi kekosongan hatimu? Engkau merasa kurang kasih sayang daripada keluargamu. Engkau merasa ada yang kosong di dalam hatimu. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau teman-teman mengalami kekosongan hati, bukan ketika engkau merasa demikian, engkau malah mencari
pacar sebagai tempat pelarian. Justru harusnya ketika engkau merasa demikian, datanglah kepada Tuhan. Tuhanlah tempat kita untuk berlari dan mengadu. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, memang kita harus sadar ya, di dalam hati kita ini ada sebuah kekosongan yang begitu besar. Sejak kita manusia jatuh di dalam dosa, hati kita mengalami kosong akan kasih, kosong akan cinta. Dan karena kita tahu bahwa hati kita ini kosong, teman-teman harus tahu bahwa tidak bisa pasangan, manusia, pacar itu yang akan bisa mengisi kekosongan itu. Kekosongan ini hanya bisa diisi oleh Tuhan. Karena Tuhan begitu besar mengasihi kita. Apa bukti kasih Tuhan? Bukti kasih Tuhan adalah salib Tuhan. Salib adalah bukti bahwa kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, ketika engkau mengalami yang namanya krisis kasih sayang, krisis cinta, jangan sampai engkau mencari kepada hal yang salah, ya, sampai akhirnya nanti engkau bisa tambah parah dan justru mengalami yang namanya krisis demi krisis yang lebih parah. Krisis itu bisa jadi adalah engkau ketika putus, engkau marah, engkau kesal, engkau galau, engkau stres, bahkan engkau bisa juga sampai bunuh diri. Nah teman-teman, jangan karena cinta engkau tersandung jatuh dan akhirnya menghancurkan hidup teman-teman. Kenapa teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan? Saya bertemu dengan anak-anak remaja, pemuda-pemudi yang karena salah langkah, mereka berpikir mereka bisa menemukan cinta kasih melalui pasangan. Ternyata setelah mereka menikah, hidup mereka benar-benar berantakan. Hidup mereka benar-benar mengalami kesulitan demi kesulitan. Barulah penyesalan demi penyesalan muncul di belakang hari. Teman-teman, saya tidak mengharapkan teman-teman mengalami hal yang demikian. Lalu kalau begitu, apakah tidak boleh berpacaran? Tentu boleh berpacaran teman-teman. Tapi sebelum teman-teman memutuskan untuk berpacaran, saya mengajak teman-teman untuk mengetahui apa itu pacaran, kapan waktu yang tepat untuk berpacaran, dan bagaimana kita tahu pasangan kita ini adalah pasangan yang datang daripada Tuhan. Yang pertama teman-teman, apa itu pacaran? Nah di dalam Alkitab tidak ngomong sih apa itu pacaran ya. Yang ada kata tunangan ataupun menikah. Tetapi bukan berarti Alkitab tidak mengatur tentang relasi antara pria dan wanita. Nah, teman-teman, apa itu pacaran? Nah, pacaran itu adalah masa untuk persiapan menuju pernikahan. Nah, teman-teman coba bayangkan, sekarang umur teman-teman berapa sih? 17, 18 tahun ya? 17, 18 tahun. Lalu kalian mau menikah umur berapa sih? Umur berapa? 27? 28? Nah, anggap misalnya teman-teman sekarang umur 17 dan teman-teman akan menikah nanti rencana umur 27 tahun. Nah, teman-teman pacaran sudah mulai dari sekarang nih. Teman-teman bayangkan, pacaran teman-teman nanti akan berakhir sampai menikah itu 10 tahun berpacaran. Nah, biasanya kalau pacaran sudah terlalu lama, itu romantisme itu akan berkurang. Bahkan beberapa orang mengatakan bahwa ketika pacaran sudah terlalu lama, hal yang manis di awal seperti madu itu sekarang sudah pahit seperti daun pepaya. Ya, tapi memang ada sih orang yang ketika berpacaran bertahun lama, saya juga kenal ada 10-11 tahun dan akhirnya mereka memang menikah sih ya. Tapi ya itu jarang saya temukan itu. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kalau begitu pacaran harus berapa lama sih? Nah, kalau menurut hemat pribadi Ko Harvey ya, itu pacaran itu kira-kira ya sekitar yang ideal itu 2-5 tahun lah. Karena kalau misalnya engkau pacaran di bawah 2 tahun lalu engkau menikah, nah bisa jadi engkau tidak terlalu mengenal pasanganmu, ya. Engkau tidak tahu bagaimana pribadi dia yang sesungguhnya karena mungkin masih masa-masa promosi. Nah, tapi kalau engkau pacaran sudah di atas 5 tahun, sangat bahaya karena godaan untuk melakukan tindakan-tindakan seksual itu semakin besar. Jadi kira-kira ya sekitar 2-5 tahun lah ya. Nah, tetapi kalau teman-teman di sini berkata bahwa gue udah mau siap menikah, ya udah teman-teman, kalau memang teman-teman sudah mau menikah boleh mulai masa pacaran sekarang ini ya. Tapi kalau masih belum paham, belum siap berpacaran, rasanya jangan coba-coba deh ya untuk mulai berpacaran.
Nah, lalu berikutnya adalah kapan waktu yang pas untuk berpacaran. Yang pertama adalah teman-teman saat teman-teman sudah mulai dewasa. Usia dewasa itu berapa sih? Nah, pertanyaannya adalah tidak selalu memang ya kedewasaan itu diukur dari usia seseorang. Ada orang yang usianya tinggi tetapi masih kayak anak-anak. Ada orang yang usianya tidak terlalu tinggi tetapi dia sudah cukup dewasa. Nah, tetapi usia juga menjadi satu peranan yang penting yang mempengaruhi akan kedewasaan seseorang. Jadi, kalau engkau mau menikah, mau berpacaran dan sampai menikah, maka ya engkau harus dewasa. Nah, apalagi kalau misalnya di dalam standar negara kita, hukum kita ya, Indonesia, kalau menikah itu pria itu minimal dia berusia 21 tahun. Lalu kalau yang wanita itu dia berusia minimal 19 tahun. Kenapa demikian ya? Karena ketika engkau sudah lebih dewasa di dalam memasuki pacaran bahkan sampai menikah, engkau akan dihindarkan dengan yang namanya romantisme cinta sesaat atau yang biasa dikenal dengan cinta monyet. Kenapa? Ya, cinta monyet itu benar-benar perasaan kagum semata-mata karena orang itu pandai main basket lah, dia ketua OSIS lah, atau dia pandai nyanyi lah, hanya rasa kagum semata, tetapi sangat kurang komitmennya. Nah, yang kedua adalah saat kalian sudah tahu dan sudah paham tentang tujuan hidup teman-teman. Nah, teman-teman sudah tahu belum tujuan hidup teman-teman apa? Menjadi suatu hal yang tidak baik ya kalau teman-teman belum tahu tujuan teman-teman, tapi ngapain teman-teman butuh pasangan untuk berjalan bersama? Bukankah kurang mengasihi dan kurang bijaksana juga ngajak orang berjalan tetapi engkau sendiri belum tahu mau bawa pasanganmu atau partnermu itu mau kemana? Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang belum paham tentang tujuan hidup, belum boleh deh cari pasangan hidup. Lalu teman-teman, tahu dari mana pasangan saya adalah pasangan yang datang daripada Tuhan? Nah, yang pertama adalah seiman. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 berbicara demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Teman-teman, ini adalah sebuah prinsip dasar teman-teman. Kalau misalnya pasangan, pacar itu bukan orang yang seiman, jelas itu bukan datang daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu hal yang bertentangan atau kontradiksi dengan firman-Nya. Lalu juga teman-teman, engkau yang orang percaya, engkau yang katanya mengasihi Tuhan, bagaimana mungkin juga kita berkata kita mengasihi Tuhan, tapi kita berontak dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan? Dan juga, bagaimana mungkin kamu bisa mencintai orang yang tidak mencintai Yesusmu? Tapi mungkin teman-teman berkata, tapi walaupun dia belum jadi orang Kristen, tapi dia tidak menghalangi aku loh untuk ke gereja. Bahkan beberapa kali dia datang ke gereja. Nah, kalau misalnya ada yang seperti itu bagaimana? Nah, teman-teman, ada 2 kemungkinan. Pertama, memang dia nyenengin kamu sehingga dia mau datang ke gereja dan dia juga ikut sekali ke gereja. Tapi bisa juga kemungkinan lain adalah memang nanti dia akan percaya, tapi masalah dia percaya atau tidak percaya itu bukan karena kamu, tetapi karena kuasa Roh Kudus, ya. Maka berdoalah. Nah, seandainya teman-teman ya, akhirnya nanti dia bisa percaya pada Tuhan, maka lebih baik engkau tunggu sampai dia benar-benar percaya pada Tuhan Yesus dulu dong. Baru kamu pacari, baru kamu mempersiapkan untuk menikah dengan dia. Nah, tetapi kalau teman-teman masih bersikeras, masih ngeyel, dan teman-teman masih memaksakan kehendak teman-teman sendiri, maka ketika nanti sudah menikah, ada masalah, ada pergumulan, gak boleh nyalahin Tuhan. Gak boleh berkata, Tuhan, kenapa dia kok begini? Tuhan, kenapa engkau berikan kesulitan terjadi dalam hidup aku? Tuhan, hidupku berat, aku kecewa sama Tuhan. Gak boleh. Karena itu apa? Kehendakmu sendiri. Itu konsekuensi yang sudah kamu tahu dan akhirnya kamu ambil sendiri. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana kita tahu itu adalah kehendak Tuhan? Pasangan itu harus lawan jenis. Nah, ini sih nggak usah panjang lebar lagi ya.
Karena Tuhan sudah jelas mengatur laki-laki, perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Pasangan yang datang daripada Tuhan seiman, dan juga adalah yang kedua lawan jenis. Yang ketiga adalah pasangan itu adalah orang yang membawa engkau semakin dekat sama Tuhan. Nah, misalnya teman-teman, kalau engkau berpacaran sama orang itu ya, tapi justru hidupmu makin susah, hidupmu makin stres karena orang itu, hidupmu makin sering jatuh dalam dosa, bisa saya katakan itu jelas bukan dari Tuhan. Ya, banyak contoh-contoh pasangan-pasangan yang justru jadi toksik ya bagi diri kita, membuat kita jadi tertekan, bahkan bisa sampai stres dan sakit jiwa. Dan juga jangan sampai mau dengan pasangan yang suka cemburu buta. Nah, jangan berpikir bahwa cemburu itu tanda sayang. Enggak, cemburu itu adalah racun cinta. Itu tandanya apa? Dia nggak percaya kepada engkau ya. Teman-teman, jangan sampai termakan emosi buta di dalam berpacaran. Otak mesti dipakai juga, bukan hanya perasaan ya yang bermain, tetapi otak juga harus jalan. Nah, salah satu ciri khas daripada pasangan yang datang daripada Tuhan, pasangan itu akan membawa hidup kita semakin baik dan semakin positif. Nah, berikutnya teman-teman, pasangan itu adalah orang yang sepadan dengan kita. Nah, memang benar seiman itu penting. Lawan jenis, orang yang membawa kita semakin positif, tetapi juga harus pertimbangkan tentang sepadan itu. Artinya kita di dalam memilih pasangan, kita harus realistis. Realistis ya. Kalau kalian misalnya nonton drama, film ya, ada orang dari kalangan bawah dengan kalangan atas bisa bersatu dan akhirnya berpacaran dan menikah. Menurut saya itu sebenarnya cuma dongeng. Atau kalaupun itu terjadi, itu sangat sedikit yang bisa berhasil sampai panjang usia pernikahan mereka, karena akan banyak masalah dan konflik-konflik berkepanjangan terjadi. Nah, maksudnya apa sih sepadan itu? Sepadan itu adalah kamu dengan pasanganmu tidak berbeda jauh ya, baik itu dalam hal pendidikan. Bayangkan ya, kalau misalnya dia lulusannya cuma TK, sedangkan kamu S2, nah itu sebenarnya sudah tidak sepadan. Lalu dalam hal ekonomi juga ya, dalam hal pola pikir dan cara pandang terhadap sesuatu itu pasti sangat berbeda. Nah, oleh karena itu teman-teman, sebelum teman-teman memilih pacar ataupun pasangan hidup teman-teman, buka mata lebar-lebar ya. Kenapa? Setelah kalian sudah menikah, maka itu nggak bisa cerai. Kenapa? Kalau engkau sampai cerai, itu sudah pasti luka terjadi dalam hidupmu, dan penyesalan itu akan sangat-sangat menyedihkan bagi hidupmu. Oleh karena itu teman-teman, buka mata lebar-lebar sebelum memilih pasangan hidup. Nah, teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, bagi engkau teman-teman yang saat ini sedang berpacaran, jikalau engkau sudah terlanjur berpacaran, engkau pikirkan baik-baik soal pacaranmu ini ya. Jangan cuma karena engkau punya pacar, karena ikut-ikutan orang lain punya pacar, gue juga pengen punya pacar ya. Jangan sampai ketika engkau berpacaran justru fokus hidupmu nggak jelas dan akhirnya hidupmu berantakan dan hancur ya. Kalau memang sudah di dalam masa pacaran engkau punya komitmen untuk menikah, maka carilah mentor, carilah orang lebih dewasa untuk membimbing, untuk mengarahkan kalian. Nah, bagi teman-teman yang ketika berpacaran, ya Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Kalau misalnya saat ini pacaranmu tidak sehat, maka engkau harus bertobat. Yang salah itu jangan diteruskan. Datang kembali kepada Tuhan, akui kasih anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan itu tetap cukup bagi engkau. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, nasihat bagi teman-teman yang perempuan dan cewek, berani berkata tidak saat seorang pria ataupun pasanganmu, pacarmu itu mencoba untuk merendahkan engkau. Engkau cewek yang berharga. Ada orang berkata bahwa pria hanya akan mencari perempuan yang berkualitas untuk dinikahi, tetapi perempuan yang gampangan hanya akan dicoba-coba untuk di tempat tidur saja. Teman-teman, engkau berharga, engkau bukan gampangan. Amin. Dan bagi teman-teman yang cowok, jadilah orang yang menjaga orang yang kau cintai. Jangan dirusak, apalagi dimanfaatin. Peringatan,
bagimu cowok-cowok, hargai, lindungi orang yang kau cintai. Nah, teman-teman, bagi engkau yang saat ini sedang bergumul dengan godaan seksual di dalam berpacaran, ada beberapa pertanyaan yang patut engkau pikirkan. Ada 8 pertanyaan. Dengarkan pertanyaan ini. Apakah kita merasa malu apabila kontak fisik yang kita lakukan dengan pasangan diketahui orang lain? Apakah kontak fisik yang dilakukan membawa manfaat positif bagi kita dan pasangan? Apakah tindakan kita membawa manfaat positif bagi orang lain yang melihat atau mengetahuinya? Seandainya pikiran-pikiran yang muncul pada saat terjadi kontak fisik ditampilkan di sebuah layar lebar di depan banyak orang, apakah kita akan merasa malu dengan pikiran-pikiran itu? Seandainya orang yang kita kasihi, adik muka, kakak muka, sahabat muka, diperlakukan secara sama oleh pasangannya, apakah kita merelakannya? Apakah kita akan menasihati anak-anak kita kelak untuk meniru apa yang kita lakukan sekarang? Seandainya hubungan asmara kita berhenti di tengah jalan, apakah kita atau pasangan akan menyesali kontak fisik yang sudah dilakukan? Seandainya hubungan asmara kita berhenti di tengah jalan, apakah pasangan kita berikutnya merasa nyaman dengan kontak fisik yang sudah kita lakukan dalam pacaran sebelumnya? 8 pertanyaan yang tadi Hafiz sampaikan kepada teman-teman kiranya menjadi sebuah perenungan bagi teman-teman untuk jangan lagi melakukan tindakan yang tidak senonoh di dalam masa berpacaran, karena itu akan membuahkan sebuah penyesalan yang sangat-sangat besar. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, khusus bagi engkau yang saat ini jomblo, jomblo itu tidak salah. Bahkan ada yang mengatakan jomblo itu tidak dosa. Jangan merasa minder atau merasa engkau tidak dikasihi. Justru gunakan kesempatan di dalam masa-masa kesendirianmu untuk belajar, untuk mempersiapkan dirimu dengan lebih baik untuk di masa mendatang. Cita-citamu, harapanmu, tujuanmu, raihlah itu semua. Dan sambillah engkau juga membuka diri untuk bersahabat kepada banyak orang. Dan biarlah di dalam persahabatan itu engkau bisa menemukan seorang yang engkau akan doakan dan juga menjadi sebuah pasangan yang benar-benar datang daripada Tuhan. Dan bersabarlah jikalau waktu itu belum datang, tetap berharap kepada Tuhan. Lebih baik jomblonya lama ya, daripada engkau sakit hati karena berpacaran. Orang yang jomblo yang lama, yang takut Tuhan ya, sekali dia dapatnya dari Tuhan. Teman-teman, kiranya apa yang sudah Hafiz sampaikan menjadi sebuah bahan perenungan, pemikiran bagi teman-teman, dan kiranya itu juga menjadi sebuah dasar bagi teman-teman untuk nanti melanjutkan kehidupan teman-teman, khususnya teman-teman yang akan menghadapi masa-masa berpacaran, masa-masa juga untuk memilih pasangan hidup. Bahkan menjadi sebuah hal yang penting juga bagi teman-teman untuk memikirkan dengan sungguh-sungguh ketika teman-teman ingin berumah tangga, ketika teman-teman ingin menikah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini hamba berdoa bagi teman-teman anak-anak muda di tempat ini. Kiranya Engkau menolong mereka. Biarlah mereka adalah orang-orang muda yang berbahagia, orang muda yang punya masa depan yang cemerlang. Dan biarlah hidup mereka di dalam masa-masa perpacaran, masa-masa nanti ketika mereka memilih pasangan hidup, mereka tidak memilih jalan yang salah. Mereka tidak rusak hidup mereka. Tuhan, tolong Tuhan, supaya mereka di dalam masa-masa muda mereka tidak rusak, mereka tidak salah jalan, tapi hidup mereka semakin cemerlang, hidup mereka terus semakin memuliakan Tuhan. Di dalam masa-masa ke depan mereka, Tuhan memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.